Apakah ada nggak kemungkinan, karena kan sejak Undang-Undang KPK diubah tahun 2019, itu katanya juga KPK menjadi lemah. Menurut Bapak gimana? Nah, pertanyaan saya balik Bang. Gimana? Lalu Undang-Undang Kejaksaan, ya selama ini masih itu, tapi kenapa dianggap semakin kuat? Padahal kewenangannya mungkin kewenangan KPK yang lebih kuat. Nah kan begitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, ya memang kalau menurut ajaran Montesquieu itu kan tentang pemisahan kekuasaan itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya itu pembagian kekuasaan dan itu memang harus begitu supaya ada pengelompokan yang bisa dimaknai dalam pengaturan tata kelola hukum tata negara. Nah, tetapi bagaimana lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif ini bekerja itu kan berpulang kepada kelembagaan itu sendiri dan setiap lembaga itu sudah memiliki kewenangan. Berarti tergantung orangnya di situ Oh siapa iya. ya? Jadi menurut Bapak apa saja prestasi Kejaksaan Agung ini sehingga membuat boleh dibilang kepercayaan publik itu lebih tinggi terhadap Kejaksaan Agung dibanding dengan KPK sekarang? Yang pertama komitmen. Komitmen kelembagaan itu. Komitmen kami di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin ini semakin kuat, solid. Karena kalau tidak ada soliditas, saya kira apapun yang mau kita rencanakan itu nggak akan. Nah, jadi karena kita punya komitmen yang kuat, kemudian ditunjukkan dengan keberanian untuk penegakan hukum dari sisi pencegahan dan penindakannya, kemudian perkara-perkara yang ditanganinya itu bersifat big piece dan menyentuh ya kan kebutuhan hidup masyarakat, maka itu mempercepat perubahan itu. Kira-kira prestasinya apa saja bisa lebih spesifik supaya pemirsa kita kalau bisa peserta kita saya kira publik bisa mengikuti ya, misalnya mulai dari pengungkapan perkara Jiwasraya, Asabri, minyak goreng ya, dan Duta Palma yang kemarin sampai 3 kali kita melakukan penyitaan itu hampir mungkin 800 miliar. Ya, 450 miliar 450 tambah 372. 372. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Dan itu fresh money, itu Ya, loh. Nggak hanya omong-omong. Uang tunai taruh di meja dipajang semua. Itu, ya. Dan sekarang di kasus timah. Ya, dan itu semua berproses. Nah, bagaimana kita dari sisi pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya, ini menjadi tugas bersama. Jadi sebenarnya bukan hanya tugas aparat penegak hukum, ya, ini tugas bersama semua komponen anak bangsa bersama-sama dengan perannya masing-masing. Nah, ini bisa melakukan cegah-cegah dan pemberantasan